Selamat pagi semuanya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai IPA dan teknologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 2. Saya Preti Kirana Septana Telombanua. Saya sebagai moderator dan sekaligus penyaji pertama. Kedua, Herman Syukurzai sebagai penyaji kedua. 3, Melisandi Telombanua sebagai penyaji ketiga. Dan terakhir yaitu Pintariani Lase sebagai penyaji keempat. Nah, baik, saya akan membahas mengenai ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Yang pertama dulu, yang perlu kita ketahui yaitu pengertian dari IPA dan teknologi. IPA adalah suatu cabang pengetahuan yang mengangkat fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan menunjukkan berlakunya hukum-hukum umum. IPA bisa dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat kejadian-kejadian yang ada di alam dunia. Kemudian, teknologi. Teknologi merupakan suatu teknik menyusun objek serta membuat konstribusi alam dan alat. Teknologi adalah seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut Shaudi tahun 1997-67 menyatakan bahwa sebenarnya sejak dahulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Kalau manusia pada zaman dahulu memecahkan kemiri dengan batu atau memetik buah, sesungguhnya mereka sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana. Jadi beda dengan sekarang ini. Teknologi sekarang sudah semakin canggih. Sedangkan pada masa dulu mereka menggunakan teknologi itu dengan secara sederhana atau dengan apa adanya. Tetapi sedangkan pada zaman modern sekarang atau zaman milenial, semuanya serba praktis. Teknologi sekarang semakin canggih sehingga manusia menggunakannya dengan mudah dan praktis. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Nah, yang kedua, judul kedua yaitu IPA sebagai dasar perkembangan teknologi. Ilmu dalam bidang IPA dan pemanfaatannya dapat kita bedakan dalam IPA dasar atau murni, IPA terapan, dan IPA teknologi. IPA dasar, IPA terapan, dan IPA teknologi mengkaji bahan pokok yang sama, yaitu alam. Perbedaan ketiganya terletak pada aspek yang dikajinya. Dalam konsep dasar IPA, seringkali ada variabel atau parlementer yang dalam kenyataannya berpengaruh tidak dimasukkan ke dalam konsep-konsepnya. Teknologi dapat dibentuk dari IPA, tetapi juga berbentuk tanpa IPA. Teknologi tanpa IPA dapat diibaratkan sebagai mobil yang hidup dan bergerak maju tetapi tanpa supir. Jadi, hubungan IPA dan teknologi ini adalah teknologi meliputi teknik menyusun objek serta membuat konstruksi alam dan alat, sedangkan IPA mengenai properti atau kondisi, kandungan, dan sifat objek, interaksi, dan perubahan objek. Demikian saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kami, Herman Syukurzai. Selamat pagi kawan-kawan. Dari tempat jauh secara virtual saya menyapa kawan-kawan semua. Semoga dalam keadaan sehat. Semoga Tuhan selalu meridhoi segala aktivitas dan pekerjaan saudara-saudara semua. Di kesempatan kali ini saya yang bernama Herman Syukurzai akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan alam dan
teknologi di mata kuliah ilmu kealaman dasar yang merupakan bagian penyaji hari ini di IKD. Kami dari kelompok 2 dengan mempresentasikan hasil sajian kami dengan beberapa kawan-kawan yang telah mengambil bagian dalam beberapa penjelasan. Sekarang saya akan menjelaskan bagian C dan bagian D. Bagian C yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tentu tidak dapat dihindarkan dan semakin hari semakin tahun mengalami dampak yang sangat signifikan baik dalam kehidupan bersehari-hari maupun dalam segala aktivitas. Tentunya dengan adanya teknologi ini memiliki pengaruh yang cukup dahsyat yang mana jikalau dari dulunya pekerjaan itu berat, mungkin pekerjaan itu harus dilakukan secara manual, maka dengan kemudahan teknologi ini, dengan perkembangan teknologi ini, maka segala kemudahan diberikan, maka segala aktivitas manusia dimudahkan. Dan karenanya teknologi ini juga dunia semakin modern, dunia semakin cepat dan instan. Tentunya dalam perkembangan teknologi ini ada beberapa perkembangan teknologi yang sedang gencar dibumikan sekarang, yakni perkembangan teknologi di bidang infrastruktur, utamanya dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Tentunya perkembangan teknologi menjadi acuan dimulai dari era sekarang untuk terus berkembang dalam memudahkan segala aktivitas dari yang sulit menjadi mudah, dari yang lama menjadi cepat. Tentunya kemajuan teknologi merupakan berkat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya juga mengajak kawan-kawan semua untuk mencegah dampak buruk daripada akibat kemajuan teknologi ini, karena dampak teknologi ini juga selalu menjadi penghias layar yang juga tentunya tidak lepas dari dampak positif. Ada beberapa poin-poin yang harus kita cegah, yakni kecanduan karena internet merupakan salah satu dampak teknologi. Jadi menghindari dampak negatif tersebut tentunya harus dibarengi dengan memperbanyak dampak-dampak positif yang dapat dari teknologi ini. Adapun yang hasilkan teknologi untuk memanusiakan manusia, yakni dalam memanfaatkan teknologi ini yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Yang pertama, learning to know, yaitu generasi akan memahami dan menghayati bagaimana pengetahuan itu dapat diperoleh dari beberapa fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Yang kedua, learning to do, yaitu menerapkan supaya agar para generasi menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna. Ketiga, learning to be, yaitu proses pembelajaran yang memberikan lahirnya manusia terdidik dan mandiri. Dan yang terakhir, learning to live together, yakni pendekatan melalui beberapa paradigma ilmu pengetahuan seperti pendekatan menemukan dan pendekatan menyelidik, tentunya melalui pemanfaatan dampak daripada teknologi ini tersebut. Dan saya akan menjelaskan bagian D, yakni implementasi ilmu pengetahuan dalam perkembangan IT. Implementasi merupakan kata sederhana dari penerapan atau pemberian bukti ke lapangan guna dampak secara langsung ini dapat dirasakan langsung oleh beberapa orang di sekitar kita. Tentunya implementasi ini haruslah menjadi salah satu acuan ke depan untuk terus ditingkatkan. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata tekno dan logos. Tekno berarti seni dan logo berarti ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Keseluruhan sarana menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, tentunya tidak lepas dari perkembangan teknologi ini. Adapun penemuan
teknologi ini untuk diterapkan dalam ilmu pengetahuan yang telah membawa manusia meninggalkan kehidupan tradisional yang kolot, yakni mungkin dengan munculnya internet yang mana kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sangat bermanfaat, sehingga sangat berdampak, sehingga kita memudahkan kita dalam mendapatkan informasi dan berbagi informasi juga, dan memudahkan kita dalam berkomunikasi. Dan ada beberapa dampak teknologi ini dalam ilmu pengetahuan alam, tentunya mungkin pemanfaatan mesin yang berbasis teknologi tentunya, dan kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat bermanfaat, akan mempercepat pekerjaan yang sangat lama tersebut. Baik teman-teman semuanya, sekarang saya akan melanjutkan tentang iptek masa depan dan apa dampak iptek tersebut di masa depan. Seperti yang kita ketahui bahwa iptek itu adalah ilmu pengetahuan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan teknologi ini adalah pengetahuan dari para ilmuwan untuk menciptakan suatu teknologi dan sekarang telah tercapai. Nah, iptek ini memiliki beberapa dampak dalam kehidupan manusia. Dan ada dua dampak penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu dampak negatif, dan yang kedua adalah dampak positif. Contoh dari dampak positif ini adalah bagi orang-orang yang menggunakan iptek ini secara sesuai dengan kajian penggunaannya. Misalnya seseorang menggunakan iptek ketika kita memiliki jarak yang jauh dengan saudara kita bisa menjangkau jarak tersebut dengan menggunakan pesawat hanya dengan beberapa jam saja. Ketika dulu kita memiliki jarak yang sangat jauh dengan saudara kita bisa mencapai waktu untuk bertemu itu dalam sampai beberapa hari, beberapa minggu, bahkan ada yang sampai beberapa bulan. Tapi karena ada bantuan iptek, kita bisa menjangkaunya hanya dalam beberapa jam saja. Contoh yang kedua adalah ketika kita tidak bisa bertemu dengan saudara kita dengan yang jarak jauh dengan kita bisa menggunakan iptek. Dalam hal ini adalah handphone. Kita bisa melakukan video call, bisa chattingan terhadap saudara kita. Yang ketiga adalah dampak bagi mahasiswa dan dosen. Seperti yang kita ketahui saat ini pada masa pandemi, kebanyakan guru, dosen dan mahasiswa menggunakan laptop, HP untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa belajar. Bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Telegram, dan bisa menggunakan Zoom. Nah, dalam hal itu kita semua hanya bisa menggunakan iptek. Nah, ini adalah beberapa contoh positif dari penggunaan iptek. Namun di sisi lain, kadang-kadang orang merasa khawatir, merasa takut dengan adanya iptek ini. Karena apa? Karena kebanyakan orang menggunakan iptek dalam hal-hal yang salah, menggunakannya secara negatif. Apalagi ini di kalangan anak-anak, mereka menggunakan iptek secara sembarangan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kami Disa. Saya akan melanjutkannya tentang bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata sendiri, yang artinya bio adalah hidup atau organisme hidup. Dan sedangkan teknologi artinya suatu cara atau teknik. Jadi kata bioteknologi mulai muncul pada tahun 1917 dari seorang ilmuwan asal Hungaria yang bernama Karli Kereki untuk menjelaskan penggunaan gula bit hasil fermentasi sebagai pakan ternak babi. Karli Kereki mengatakan bahwa pemberian gula bit dapat meningkatkan produksi ternak babi. Cara ini disebut bioteknologi karena menggunakan gula bit dari hasil fermentasi. Namun pada saat itu orang belum tertarik untuk memahami istilah bioteknologi. Jadi
baru pada tahun 1961 seorang ahli Carly Goran Heden mikrobiologi menerbitkan jurnal ilmiah Bioteknologi and Bioengineering. Banyak mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya dalam jurnal tersebut, yaitu mengenai pemanfaatan jasa hidup dalam menghasilkan berbagai bahan untuk kebutuhan manusia. Kemudian muncul definisi bioteknologi yang diartikan sebagai pemanfaatan zat hidup dalam industri untuk menghasilkan barang dan jasa. Pada prinsip definisi tentang bioteknologi pada umumnya mengkaitkan pada kegiatan mikroba, sistem dan proses biologi dengan produksi barang dan jasa, atau yang mengkaitkan aktivitas biologis dengan proses teknik dan produksi dalam industri. Untuk lebih ringkasnya, bioteknologi adalah ilmu terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia, dan rekayasa genetik untuk menghasilkan produk dan jasa. Organisme yang digunakan dalam bioteknologi paling sering dalam mikroba seperti bakteri, kapang, dan yeast atau ragi. Rekayasa genetik untuk menghasilkan produk dan jasa. Organisme yang digunakan dalam bioteknologi paling sering dalam mikroba seperti bakteri, kapang, dan yeast atau ragi. Baik, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih.